Gunung Kidul, and we've been collaborating with them for the last 3 to 4 years, I think, before the pandemic. One of the main purpose for this experiment is we want to show, especially the beach goer, but the idea is more than 15 people were built like moving in the 2000, and I thought that every year, like the architecture that is acting fine. Now we are using the second one is the return that is controlled by the height. We've been kalau udah naik kan ini. You know what's funny? Ketempelan ini bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Fathur Rahman. Saya peneliti dan dosen dari Departemen Teknologi Kebumian, jurusan Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Universitas Erlangga. Mas, belum bisa dosen terkait dengan kegiatan hari ini, teman-teman ini ngapain aja dan hasilnya seperti apa? Oke, ya kebetulan sekali lagi kita bekerjasama dengan Simsar Mas Barun juga, dan ini juga kita baru ada event di kampus yaitu Summer Course. Jadi ada kegiatan perkuliahan dan kegiatan lapangan di mana ada beberapa mahasiswa asing juga yang terlibat, ada yang dari Kanada, ada yang dari Norwegia, ada yang dari Singapura, lalu beberapa mahasiswa lokal juga terlibat. Nah, jadi hari ini kita mengadakan eksperimen untuk mendeteksi rip current atau dalam bahasa Indonesia arus lepas atau biasanya arus balik. Banyak terminologi yang mencirikan atau mendefinisikan rip current itu, tapi pada dasarnya rip current itu adalah arus yang notabene lebarnya itu sangat sempit, tapi dia sangat kuat menarik ke arah lautan. Jadi dia terbentuk di sekitaran garis pantai, lalu dia akan membentuk suatu channel atau saluran kecil yang nanti mengarah ke lautan lepas. Nah, rip current ini adalah salah satu ancaman besar yang di seluruh dunia bahkan setiap tahunnya menelan puluhan hingga ratusan korban mereka tenggelam. Karena apa? Karena mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, mereka tidak punya knowledge bahwa di pantai itu di mana mereka bermain itu ada ancaman besar, yaitu rip current. Nah, salah satu tujuan dari kegiatan kita ini adalah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan istilahnya efek yang lebih dramatis dengan menggunakan cairan pewarna. Jadi kita menggunakan cairan pewarna berupa uranin yang notabene itu pewarna buatan, tetapi komponen utamanya dari garam. Jadi itu aman untuk digunakan dimanapun. Biasanya itu digunakan untuk penelusuran gua, untuk mencari jaringan gua. Tapi di sini kita gunakan untuk mendeteksi kemana arah dan kecepatan arus rip current tersebut. Karena kalau tidak diberi pewarna itu akan sangat susah mendeteksi atau menunjukkan di mana rip current itu berada. Maka dengan kita tuangkan pewarna ke dalam air, itu akan dengan sendirinya terbawa arus dan mengarah ke tengah laut atau ke zona lautan lepas, sehingga dari situ kita secara visual bisa melihat dengan jelas. Nah, bagi masyarakat awam yang notabene tidak pernah tahu atau tidak memiliki pengetahuan terkait apa itu rip current, hal ini bisa sangat membantu mereka dalam memahami bahwa sebenarnya ada ancaman yang sangat nyata tetapi tidak kelihatan. Nah, itulah tujuan kami di sini adalah untuk memberikan edukasi dan utamanya efek yang mungkin nanti bisa secara luas dirasakan, karena melalui kegiatan kecil ini kami berharap nantinya bisa dipublikasikan melalui sosial media ataupun media lain sehingga masyarakat yang tidak tahu bisa tahu. Berapa titik lokasi dan hasilnya tadi seperti apa? Oke, jadi kita melaksanakan kegiatan ini di Pantai Sepanjang. Tadi ada 2 lokasi yang kita coba berdasarkan
saran dari tim Sarlinmas. Jadi ada satu di sebelah timur dari Pantai Sepanjang dan satunya di sebelah barat. Jadi terlihat ada dua tipe rip current yang bisa kita identifikasi, dan keduanya adalah tipe rip current atau arus yang dikontrol oleh kondisi dasar perairan atau batimetri. Jadi karena di sini ada rataan terumbu yang kadang di antara rataan terumbu itu ada celah. Di situ kalau ada ombak datang ke arah darat, dia ditarik dan dibelokkan ke channel atau celah tersebut sehingga membentuk rip current. Itu dia merupakan rip current yang tipenya menetap. Jadi dia selalu ada di situ sepanjang waktu, tapi tergantung dari kondisi ombaknya apakah cukup atau tidak membentuk rip current. Lalu rip current yang kedua yang bagian barat itu tipenya agak sedikit berbeda, walaupun masih dikontrol oleh kondisi dasar perairan atau batimetri, tetapi dia juga ada kontrol lain dari kondisi topografi bagian barat Pantai Sepanjang yang disitu ada tebing. Jadi namanya ada boundary rip atau rip current yang terbentuk karena ada pembatas. Kalau misalnya ada struktur bangunan atau ada tebing, biasanya arusnya ngarah ke situ lalu dibelokkan. Nah, salah satu yang kita deteksi tadi di bagian barat adalah tipe rip current yang dia boundary rip atau karena ada batas. Tapi untuk lebih jauh tentunya data masih perlu kita olah untuk mengetahui misalnya kecepatannya seperti apa, lalu jaraknya, panjangnya sejauh apa dari bibir pantai masih kita proses nantinya. Ini atas tadi. This is one of the safest sources that we normally. Yeah, but we need to wait until the drone is deployed and whenever and now as you can see, keep map whenever. Enggak, situasi lagi enggak ada. Aku yang enggak basah takut. Oke. Siapa nanti? Tantangannya sudah banyak. Biar langsung banget. Yang terkait dengan kegiatan hari ini, kita bekerjasama dengan teman-teman UGM yang mana sudah 5 tahun ini teman-teman UGM bekerjasama dengan Sarlinmas wilayah Kabupaten Barong terkait dengan penelitian rekan atau arus lintas yang seringkali itu sangat membahayakan bagi wisatawan yang belum paham, apalagi warga lokal yang sampai sekarang juga belum paham. Untuk itu kami dari Sarlinmas wilayah 2 sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman dari UGM yang mana sudah bisa bekerjasama dengan kami untuk penelitian arus lintas ataupun depan. Ini tujuan untuk mengedukasi masyarakat lokal juga wisatawan yang selama ini setiap kita himbau tapi masih nekat bermain air di arus depan.